Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada video pembelajaran kali ini, saya Angga Bayu Santoso MKom, dosen pengampu mata kuliah desain web, akan membahas salah satu aspek penting dalam desain web, yaitu CSS atau Cascading Style Sheets. CSS adalah teknologi yang sangat penting dalam web development karena memungkinkan pengembang untuk mengatur tampilan dan desain halaman web secara fleksibel dan efisien. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya elemen pada halaman web. Dengan CSS, kita bisa mengubah warna, ukuran, tata letak, dan efek visual lainnya. CSS memungkinkan pemisahan antara struktur HTML dan presentasi desain, sehingga lebih fleksibel dan mudah dikelola. Dengan CSS, desain web menjadi lebih menarik dan profesional. Tanpa CSS, halaman web hanya akan terdiri dari teks dan elemen-elemen tanpa desain yang menarik. CSS memberikan struktur visual yang lebih baik, meningkatkan estetika, mendukung responsivitas, dan membuat pengalaman pengguna lebih baik. Dengan CSS, kita dapat menghemat waktu dalam pengelolaan desain karena perubahan dapat dilakukan secara global melalui file eksternal. CSS pertama kali dikembangkan oleh W. Tracy pada tahun 1996 sebagai standar untuk mengatur tampilan halaman web. Seiring perkembangan teknologi, CSS mengalami peningkatan hingga CSS3 yang mendukung efek animasi, transisi, dan grid layout. CSS terus berkembang untuk mendukung desain yang lebih modern dan interaktif. CSS bekerja dengan memberikan aturan gaya untuk elemen HTML. Aturan ini dapat diterapkan dengan berbagai metode seperti melalui file eksternal yang dihubungkan ke dalam HTML atau dengan menuliskan langsung di dalam elemen HTML atau di dalam tag style. Dengan CSS, kita dapat mengontrol bagaimana elemen ditampilkan di berbagai perangkat atau platform. Jenis penulisan CSS terdiri dari 3. Yang pertama adalah inline CSS. Inline CSS ditulis langsung pada elemen HTML. Hal ini menggunakan atribut style. Inline CSS cocok untuk perubahan cepat, tetapi tidak direkomendasikan untuk proyek besar. Kemudian yang kedua adalah internal CSS, ditulis dalam text style di dalam file HTML. Internal CSS digunakan untuk halaman tunggal dengan gaya khusus. Yang ketiga adalah external CSS. External CSS ditulis dalam file .css terpisah dan dihubungkan ke HTML menggunakan tag link. Metode ini paling efektif untuk pemeliharaan yang lebih mudah. Warna adalah elemen penting dalam desain web. CSS memungkinkan kita untuk mengubah warna elemen menggunakan berbagai format seperti nama warna, misalnya red, blue, kemudian kode heksadesimal, misalnya crash FF5733, lalu ada RGB, misalnya RGB 2558751, dan HSL, misalnya HSL 100%, 60%. Pemilihan warna yang tepat dapat meningkatkan keterbacaan dan estetika pada halaman website. Selanjutnya, CSS menyediakan berbagai properti untuk mengatur teks seperti jenis font, kemudian ukuran huruf, ketebalan, jarak antar huruf, dan perataan teks. Dengan mengatur properti ini, kita bisa menciptakan tampilan teks yang lebih nyaman dibaca dan sesuai dengan desain halaman web. Selanjutnya adalah margin. Margin digunakan untuk memberikan ruang di luar batas elemen yang membantu dalam mengatur tata letak halaman website. Dengan margin, kita bisa mengatur jarak antara elemen-elemen agar tidak terlalu berdekatan, sehingga tampilan web menjadi lebih rapi dan juga terorganisir. Selanjutnya, padding. Padding adalah ruang di dalam elemen antara isi elemen dan batasnya.
Padding sangat berguna untuk memberikan ruang yang cukup agar teks atau konten dalam elemen tidak terlalu dekat dengan tepi elemen. Dengan padding yang tepat, elemen akan terlihat lebih proporsional dan nyaman dibaca. Kemudian, border di dalam CSS. Border atau garis tepi digunakan untuk membatasi elemen dan memberikan tampilan yang lebih jelas. CSS memungkinkan kita untuk mengatur ketebalan jenis garis, misalnya solid, dash, atau dot, serta warna border sesuai dengan kebutuhan desain. Selanjutnya, display dan visibility dalam CSS. Properti display digunakan untuk mengontrol bagaimana elemen ditampilkan di halaman website. Elemen bisa ditampilkan sebagai blok untuk memenuhi seluruh lebar dari halaman web. Kemudian inline dapat berdampingan dengan elemen lainnya. Lalu ada flex yang digunakan untuk tata letak yang lebih fleksibel. Sementara itu, properti visibility memungkinkan kita menyembunyikan elemen tanpa menghapusnya dari struktur halaman. Properti position dalam CSS dapat digunakan untuk mengontrol bagaimana elemen ditempatkan di halaman web. Ada beberapa jenis position di dalam CSS. Yang pertama adalah static, yang merupakan default untuk mengikuti aliran dokumen. Yang kedua, relatif, yang digunakan untuk menggeser dari posisi aslinya. Yang ketiga, absolute, ditempatkan relatif terhadap elemen induknya. Fix, tetap di tempat meskipun halaman di-scroll. Yang terakhir adalah sticky, berperilaku seperti relatif, tetapi menjadi tetap ketika menjadi posisi tertentu. Selanjutnya, dalam CSS terdapat float dan clear. Float digunakan untuk mengatur bagaimana kemudian elemen mengalir di dalam halaman web. Hal ini memungkinkan elemen untuk berada di sisi kiri atau kanan dari elemen lainnya. Properti clear digunakan untuk menghindari elemen lain bertumpukan di sekitar elemen yang diberi float. Kemudian, di dalam CSS juga terdapat flexbox. Flexbox adalah metode modern dalam CSS yang digunakan untuk mengatur tata letak secara fleksibel. Dengan flexbox, kita dapat dengan mudah mengatur elemen agar beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan menciptakan tata letak yang lebih dinamis serta responsif. Aligning elemen dengan flexbox. Dengan flexbox, kita bisa mengatur elemen secara horizontal dan vertikal dengan mudah menggunakan properti seperti justify content untuk perataan horizontal dan align item untuk perataan vertikal. Hal ini sangat berguna untuk menyusun elemen dalam desain yang lebih teratur. Grid layout dalam CSS. CSS grid adalah metode lain untuk mengatur tata letak atau layout yang lebih kompleks. Dengan grid CSS, kita bisa membagi halaman web menjadi beberapa kolom dan baris yang lebih fleksibel, sehingga lebih mudah dalam membuat desain halaman yang terstruktur. Perbandingan flexbox dan grid. Flexbox lebih cocok untuk tata letak satu dimensi seperti horizontal atau vertikal. Sementara grid lebih baik untuk tata letak dua dimensi, yaitu untuk mengatur elemen dalam baris dan kolom sekaligus. Pemilihan antara flexbox dan grid tergantung pada kebutuhan desain yang ingin dicapai. Media queries dalam CSS memungkinkan kita untuk membuat desain yang lebih responsif dengan menyesuaikan tampilan halaman web berdasarkan ukuran layar perangkat pengguna. Contoh implementasi media queries adalah add media dalam kurung max width 600 pixel. Di dalam elemen body, kita bisa menambahkan
atribut background color, yaitu light ray. Dengan aturan ini, jika layar lebih kecil dari 600 pixel, maka warna latar belakang akan berubah menjadi abu-abu. Responsive web design adalah teknik yang memungkinkan tampilan halaman web beradaptasi dengan berbagai macam ukuran layar. Teknik yang sering digunakan dalam responsive web design meliputi: pertama adalah flat grid layout yang menggunakan persentase persen untuk menentukan lebar elemen. Yang kedua, flexible image menggunakan max width 100% agar gambar menyesuaikan ukuran layar. Media queries menyesuaikan tampilan berdasarkan resolusi layar. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us
the campus of champion Universitas Teknokrat Indonesia.